Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini Bang Tekno mau unboxing smartphone terbaru dari Tekno yang harga flash sale-nya cuma 2,2 jutaan. HP gamingnya Tekno Sob. Ini dia smartphone-nya, Tekno Pova 2. Boxnya keren ya Sob. Ini boxnya di tengah-tengahnya gini tuh ada garis hologramnya, terus ada pattern-pattern huruf E gitu yang memenuhi semua boxnya. Di sini kita bisa tahu kita dapat kartu perdana dari Indosat, dapat bonusnya kuota 72 GB. Wih, banyak banget nih. Hanya dengan 25.000 per bulan dapat 72 GB selama setahun. Wih, lumayan. Berarti sebulannya nih kita dapat sekitar 12 GB. Wow. Nah, terus di bagian belakang sini ada spesifikasi unggulan dari Tekno Pova ini Sob. Baterainya gede banget, 7000 mAh dengan 18 watt charging. Wow. Layarnya 6,9 inch, kamera utamanya 48 megapiksel dengan prosesor kencang ya Sob, Helio G85. Wow, mantep banget nih pasti buat main game. Oke, dan yang saya punya ini adalah varian yang 128 GB internal storage dengan 6 GB RAM. Jadi untuk spesifikasi kayak gini tuh enak banget ya pasti buat main game, udah kencang banget. Oke, mendingan kita unboxing aja. Ngomong-ngomong, buat yang nggak tahu brand Tekno ini, dia masih satu grup ya sama Infinix. Untuk garansinya ini HP tuh 13 bulan Sob, jadinya enak banget. Karena HP-HP yang lain kan garansinya cuma 12 bulan, ini 1 bulan lebih panjang. Artinya apa? Brand Tekno ini tuh bener-bener pede dengan kualitas produknya. Bisa lebih lama ngasih garansi, iya nggak? Oke, kita buka ya. Wow, di dalam boxnya ini kita dapat HP-nya ya. Masih diplastikin nih, Tekno Pova 2, nanti kita bahas lebih dalam. Terus di sini kita dapat kartu perdana ya dari Indosat IM3. Paket bundling stream 72 GB untuk Pova 2. Wow, lumayan. Nomornya ya agak berantakan, nggak usah dilihat ya. Kemudian di sini kita dapat apa lagi? Oke, di sini kita dapat softcase Sob. Softcase-nya bening ya, transparan. Dan udah nggak ada lagi. Kemudian ada brosur kalau dia tuh dapat 12+1 garansi ya, 12+1 bulan, 13 bulan garansi. Di sini juga ada buku panduan dan kartu garansi ya. Nah, di sini ada, kalau ngeliat ininya ya, auto reserve centernya tuh ada banyak di sini Sob. Mulai dari Sumatera sampai Sulawesi ada semua. Kalau yang di Jakarta juga ada banyak, Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Pekanbaru ada semua. Oke. Kemudian kita dapat charger adapter di sini. Wah, charger adapternya ini udah lumayan kencang ya Sob, udah 18 watt charging. Oke. Kemudian di sini, kabelnya disatuin gini ya. Dapat kabel charger USB-C dengan ujungnya masih USB-A ya, dan dalam kabelnya itu warnanya ada oranye-oranye gitu Sob, kelihatan ya. Ini panjangnya standar sekitar 1 meter. Kemudian kita dapat earphone. Masih dikasih earphone Sob. Earphone-nya modelnya half in ear ya. Model half in ear, jadinya kalau buat dipakai tuh nyaman di kuping. Mantap. Dan terus masih ada satu lagi nih Sob. Di sini masih ada yang namanya SIM card ejector. SIM card ejector bentuknya kayak gini ya. Standar Infinix, Tekno kayak gini semua, kotak. Udah lumayan lengkap ya yang kita dapat dari Tekno Pova 2 ini. Casing dapat, headset juga dapat. Jadinya nggak perlu lagi yang namanya jajan aksesoris Sob. Oke, sekarang kita bahas handphonenya yuk. Oke, kita ke smartphone-nya, dan di plastiknya kelihatan ya. Spesifikasi yang diunggulin diulang lagi Sob. 7000 mAh baterai dengan 18 watt charging. Prosesornya Helio G85, layarnya nih ya Sob, 6,9 inch Full HD Plus dengan 180 Hz touch sampling. Terus juga dia udah dot display ya, jadinya mantep. Dan kamera utamanya 48 megapiksel. Oke, kita buka plastiknya. Wow, keren banget Sob gayanya. Ada garis hologram di tengah gini. Kayak Pova seri pertama ya. Ini gayanya masih mirip-mirip kayak gini, keren. Cakep banget nih, kita buka juga stikernya biar kelihatan tambah kece. Wow, cakep banget asli Sob. Dan bagian kameranya juga keren ya. Tuh kalau dilihat. Kameranya juga kece. Cakep banget asli. Dan ini tuh feel-nya di tangan tuh berasa solid ya Sob. Di sisi atas polos, terus di sisi kanan ada tombol power dan tombol volume, di mana tombol power itu jadi satu sama sensor sidik jari Sob. Di sisi bawah dia
Ada lubang charger USB-C dan juga lubang mic sama lubang headset. Sementara di sisi kiri cuman ada slot kartu. Di mana slot kartunya kita lihat ya bareng-bareng. Slot kartunya dengan 128 GB internal storage. Slot kartunya kita masih dikasih yang nggak hybrid sob. Udah dedicated. Ini sekalian saya nyalain ya. Dan ini dia ada karetnya, ada karet pengamannya di sini. Oke, kita pasang. Di sisi atas polos ya, nggak ada apa-apa. Jadi berarti di sini kita tuh speakernya tuh kayaknya adanya jadi satu sama speaker earpiece di sisi atas. Wih, ini layarnya kayak gini sob. Cakep ya. Dengan harga 2,2 jutaan harga flash sale-nya ya sob. Ini tuh layarnya udah Full HD Plus dengan layar yang gede ya 6,9 inch dan juga bezelnya tuh kelihatan udah cukup ramping untuk kelas harga 2,2 jutaan sob. Oke, saya setting-setting dulu dan install beberapa aplikasi buat lihat isinya kayak gimana. Asli untuk desain bodinya ini cakep banget sob, berasa banget gamingnya. Apalagi garis tengahnya ya. Kalau dilihat digoyang-goyang gini tuh garisnya tuh gerak-gerak nyala gitu sob. Cakep banget. Ya walaupun untuk sidik jari gampang banget nempel ya, karena ini tuh finishingnya glossy. Oh ya, HP ini udah saya setting-setting dan udah saya install beberapa aplikasi. Kamu bisa lihat ya, ini UI-nya dia tuh pakai yang namanya HiOS. Dimana HiOS-nya itu, ini tuh udah berbasis Android versi 11 sob. Kita lihat ya, My Phone, RAM-nya 6 GB, ROM 128 GB, Android-nya udah Android 11 sob. Jadi ini tuh udah bener-bener terbaru ya, udah up to date banget yang namanya softwarenya. Untuk layarnya sendiri tuh benar-benar berasa responsif ya sob. Kalau dilihat nih ya, benar-benar berasa responsif, buat geser-geser tuh enak banget ya, smooth banget. Nah untuk layarnya sendiri refresh rate-nya tuh berapa sih ya, kita lihat ya di sini ya. Dia ada nggak yang namanya pengaturan refresh rate? Kalau dilihat ternyata nggak ada ya sob, yang namanya refresh rate settingannya berarti dia ini standar cuma 60 Hz aja. Walaupun touch sensingnya dia bilang diklaim. Jadi kalau buat responsnya tuh bener-bener berasa smooth banget ya sob ya. Dan kalau untuk skor Antutu, HP ini tuh HP harga 2 jutaan pasti sensornya udah cukup lengkap. Ya walaupun HP ini belum ada NFC ya sob, tapi untuk sensor standar HP dia udah lumayan lengkap. Flash sensornya ada, bekerja dengan cukup baik. Terus juga gyroscope sensornya juga ada, dan kita lihat ya, dia tuh gyroscope-nya tuh bukan software sob, tapi udah hardware. Dan dia juga udah punya sensor magnetik, jadinya HP ini tuh bisa buat kompas. Udah gitu sensor sidik jarinya dia udah di samping sob. Ini saya senang banget loh sensor sidik jari yang di samping kayak gini. Karena tuh lokasinya tuh natural banget sama jempol ya yang ada di samping kayak gini sob. Jadinya tuh enak banget. Ini nggak saya setting ya untuk sensor sidik jarinya, nanti kita setting. Kita cobain, kita tes performanya pada saat untuk video reviewnya aja. Dan untuk performanya nih, ngomong-ngomong nih HP kan harganya 2,2 jutaan untuk harga flash sale-nya ya. Dia udah pakai Helio G85 yang termasuk kencang, terus dia juga pakai 6 GB RAM dan skor Antutu-nya tuh segini sob, 250 ribuan lebih. Ini untuk percobaan pertama saya tes Antutu ya. Kalau buat percobaan berikutnya ya mungkin angkanya akan berubah sob. Oke, kita cobain kameranya dulu nih. Untuk kamera depannya ini kameranya berapa megapiksel? Kalau nggak salah ini sekitar 8 megapiksel ya. Tapi kurang tahu juga. Yang pasti kamera depannya ini dia udah ada eye focusnya sob. Kalau dilihat tuh, dia mengenali lokasi mata ada di mana, dan kita bisa lihat ya. Shutter speednya cepat dan juga bener-bener tajam sih kalau saya lihat ya dari previewnya ini. Tuh. Nah, kalau untuk mode portraitnya kita cobain. Ya kayak gitu hasil mode portraitnya sob. Sementara untuk kamera belakangnya, wih dia ada mode super night di sini sob. Kamu bisa lihat ya, mode super night. Untuk mode kamera utamanya dia di sini kayaknya cuman ini aja ya. Kita lihat dia nggak ada makro, nggak ada ultrawide di sini sob. Nggak ada. Jadi dia cuma ada super night, AI cam, portrait, ultra HD, panorama. Jadi dia tuh untuk 4 kameranya ini tuh cuman kamera utama dan sisanya adalah kamera pendukung yang saya nggak tahu ya masing-masing tuh kameranya apa aja. Karena dia nggak ada ultra wide, nggak ada makro juga, tapi cuman 48 megapiksel kamera utama. Oke, kita cobain kamera utamanya kayak gimana. Fokusnya dapetnya cepet banget, terus juga enak banget dilihatnya hasilnya. Oh ternyata di sini ada sob. Di sini ada yang namanya mode makro. Oh ada mode makronya. Kita lihat ya mode makronya. Wih, cakep banget. Wow, mode makronya tuh tajam banget sob, detail banget. Wow. Jadi untuk
Akses mode makro tuh dia ada di sini sob. Ada 1, 2, dan ini mode makro di sini. Sementara kalau untuk mode ultrawide nggak ada ya. Jadi 4 kameranya itu salah satunya adalah mode makro. Oke, kamera utama sekali lagi ya. Kita cobain kamera utamanya. Pasti kamera utamanya tuh beneran berasa banget detailnya. Cakep. Keren banget sob. Ya agak ngebingungin sih ya, dikasih 4 kamera dan ternyata 2 kameranya itu kamera utama 48 megapiksel dan kamera makro. Sisanya 2 lagi itu untuk apa? Saya belum tahu ya. Nanti kita coba cek ulang. Kita bahas di video reviewnya aja. Oke, sekarang kita cobain buat main game PUBG Mobile. Oke, kita udah masuk ini ya di pesawat. Saya mau kasih lihat settingan grafisnya. Dia bisa di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High. Kita main di HD High. Oke, kita terbang. Wow. Nah, pada saat terbang kayak gini tuh kelihatan ya, smooth, dia nggak berasa patah-patah, enak. Dilihatnya dikendaliinnya juga enak sob. Oke, kita coba cari tempat mendarat yang nyaman. Tuh, berasa smooth ya. Pada saat di langit biasanya tuh kalau yang agak berat tuh berasa patah-patah, kalau ini enggak. Oke, kita dapat senjata langsung. Kalau dipakai buat lari juga cepet ya sob ya, enak banget, smooth, lancar. Dia nggak ada berasa stuttering gitu, bener-bener smooth tuh kalau lagi lari tuh, nggak ada stuttering jelly-jelly gitu, bener-bener enak. Kita cari ya musuhnya mana. Ini senjata cuma sedikit ininya, pelurunya. Nggak lihat, ternyata ada di belakang musuh. Setelah saya cobain sebentar, saya berani bilang kalau HP ini tuh enak banget buat main game karena layarnya lega, terus responsif, dan juga performanya lumayan kencang sob. Ya secara impresi awal, ini tuh udah enak banget untuk HP harga kelas 2,2 jutaan untuk harga flash sale-nya ya. Ini HP punya performa yang kencang, terus baterainya juga gede, dan kameranya juga bening sob. Udah gitu layarnya juga udah Full HD, bukan dikasih SD aja. Jadi ya impresi awal ini worth it dibeli. Tapi kalau untuk penggunaan harian kayak gimana, terus mau dibahas apa aja pada saat video reviewnya nanti, jangan lupa komentar sob. Dan Magneto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Enak nih HP. Berasa gamingnya. Tecno Pova 2.